Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium, Bu Sari MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD. Tak lupa juga saya ucapkan kepada rekan sekelas saya yang selalu saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat bertatap muka walau dengan keadaan yang terbatas. Baik, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil daripada laporan observasi laboratorium kimia pada MAN 2 Kota Bogor. Oke, pada presentasi kali ini topik yang akan saya bahas yaitu 1. Latar belakang, kemudian kondisi awal laboratorium, selanjutnya ada pelaksanaan observasi, kemudian kondisi setelah observasi, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, topik pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini. Dapat dilihat di PPT di sini bahwa ilmu kimia tentu saja ilmu yang berlandaskan eksperimen. Sejak tahun 1882, Kementerian Pendidikan Kerajaan Inggris mengumumkan bahwa pembelajaran sains di sekolah harus disertai dengan praktikum, namun yang dilakukan adalah demonstrasi eksperimen. Baru pada tahun 1960 sampai 1970, kurikulum sains ini diperbaharui lagi. Kemudian, adanya laboratorium pada sekolah agar memudahkan para siswa untuk melakukan eksperimen serta percobaan pada mata pelajaran kimia. Laboratorium membuat pembelajaran lebih bermakna. Tentu saja ya, karena siswa bertindak langsung dalam melakukan pengamatan atas percobaannya. Sebenarnya laboratorium ini memang banyak ya. Tidak hanya laboratorium kimia saja, namun ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, kemudian ada juga laboratorium bahasa sesuai dengan minat tujuannya masing-masing. Kemudian laboratorium yang baik adalah laboratorium yang di dalamnya terdapat manajemen administrasi yang baik, kelengkapan data pada alat yang digunakan, penataan sesuai dengan ketentuannya, serta seberapa keefektifannya dalam penggunaannya. Next. Oke, topik kedua yaitu tentang bagaimana kondisi awal laboratorium sebelum saya melakukan observasi. Dapat dilihat pada gambar yang pertama bahwa itu gudang tempat penyimpanan alat dan bahan. Dapat dilihat ya di sini alat-alat tidak tertata rapi dan memang sangat berdebu. Dapat dikatakan demikian memang karena adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa ada alat-alat yang tidak ditata dengan rapi sesuai dengan tempatnya. Ini sangat bercampuran. Besi tidak dengan besi, namun ini sebenarnya besi dicampur dengan yang lainnya, dengan keramik, dengan plastik dan lainnya. Tuh. Kemudian ada juga beberapa alat-alat yang bagus tercampur dengan alat yang rusak. Jadi alat-alat yang rusak ini memang belum dibuang oleh laborannya, baik laboran yang baru maupun laboran yang lama, karena yang laboran sekarang ini laboran yang baru. Tuh. Sejak laboran yang baru menjabat sebagai laboran, memang alat-alat yang rusak belum dibuang lagi. Tuh. Next. Pelaksanaan observasi. Memang tidak banyak yang saya dokumentasikan, namun pada gambar dapat dilihat bahwa saya membersihkan area yang berdebu dan mencuci alat-alat yang sangat kotor. Alat-alat ini banyak yang kotor karena memang ada sebagian alat yang
bahan-bahannya masih mengendap pada alatnya. Mungkin karena dahulu para siswa praktikan hanya asal membersihkannya, tidak benar-benar membersihkan. Jadi memang masih ada sisa-sisa bahan yang masih menempel pada alat. Pada pelaksanaan ini saya dan laboran sekolah bahu-membahu untuk membedah area laboratorium agar terlihat rapi dan nyaman. Kemudian saya juga mewawancarai laboran tentang bagaimana manajemen administrasi pada laboratorium. Ketika saya tanyakan ini, saya diberikan beberapa file yang menurut saya memang sangat lengkap. Dimulai dari kartu peminjaman, kemudian inventarisasi ada gitu. Baik, pada observasi ini saya menemukan bahwasanya ada kekurangan pada kotak P3K. Kotak P3K ini belum dikatakan lengkap dan terjamin karena memang di dalamnya hanya terdapat kain kasa, tidak ada betadin, tidak ada paracetamol dan lain-lainnya, tidak ada alat-alat keselamatan pertolongan pertama. Kemudian dapat dilihat ya di sini tuh memang ada keran yang bak cuci di sini kurang belum terpakai karena memang pada pipanya itu terjadi kebocoran, makanya tidak bisa dipakai. Dan kami ketika observasi ini mencuci alat-alat yang kotor di laboratorium biologi, karena laboratorium kimia dengan laboratorium biologi memang bersebelahan. Kemudian next, kondisi laboratorium setelah observasi. Ya, dapat dilihat di sini bahwa alat-alat kaca bersatu dengan alat kaca dan sesuai dengan penggunaannya ya. Yang sering digunakan kami taruh lebih depan, kami taruh di alat yang lebih gampang terjangkau, kemudian kayu dengan kayu, keramik dengan keramik, besi dengan besi. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa gudang penyimpanan sudah kembali bersih dan alat-alat yang tertata rapi. Baik, dari hasil observasi ini dapat saya simpulkan bahwa manajemen administrasi pada Laboratorium Kimia Man 2 Kota Bogor terbilang sangat baik. File data yang berbentuk hard file dikumpulkan menjadi dokumen dalam lemari kabinet. Segala bentuk kartu perizinan dan peminjaman diolah dengan baik oleh laboran. Kemudian yang kedua, kelengkapan alat serta bahan pada Laboratorium Kimia Man 2 Kota Bogor sangat lengkap untuk lembaga tingkat SMA. Namun untuk kelengkapan alat keselamatan belum terjamin karena peralatan pada kotak P3K masih kurang. Kemudian ketiga, penataan alat serta bahan pada Laboratorium Kimia Man 2 Kota Bogor terbilang belum cukup baik karena masih ada beberapa alat maupun bahan yang tersimpan belum sesuai jenis dan kelompok serta kegunaannya. Dan yang keempat, keefektifan laboratorium pada saat ini masih kurang karena memang pandemi. Namun sebelum adanya pandemi, laboratorium kimia sering dipakai untuk penunjang teori. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai pada akhir presentasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun kritik dan saran masih dapat saya tampung untuk menjadi pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.